Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Jumat 18 September 2020 dari Bukit Sion, Makkale. Bacaan kita hari ini yaitu dari Keluaran pasal 16, ayat 1 hingga ayat 12. Keluaran pasal 16, ayat 1 hingga ayat 12. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Layaklah Engkau dimuliakan Tuhan atas perbuatan tangan-Mu bagi kehidupan kami ciptaan-Mu di muka bumi ini dan bahkan di seluruh jagat raya. Syukur untuk pemeliharaanmu dalam istirahat kami sepanjang malam ini, hingga boleh kembali menikmati sukacita di hari baru dan menikmati karya tangan-Mu. Firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Atasnya itu, mengawali sukacita kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan kami dalam menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Kiranya atas tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan mampu dapat mengerti dengan baik, memahami dengan baik, bahkan terlebih memberlakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran pasal 16, ayat 1 hingga ayat 12. Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Dari pembacaan kita hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Saudara-saudara, persoalan akan kebutuhan materi, khususnya untuk apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum, begitu sering membuat seseorang khawatir, bahkan tidak jarang menghasilkan pertikaian antar sesama, baik itu antar keluarga sendiri maupun dengan orang lain. Kekhawatiran tersebut juga begitu tergambar dalam perjalanan Israel di padang gurun ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan juga Musa serta Harun yang memimpin mereka. Dengan sekejap, mereka melupakan berbagai mujizat yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah mereka. Dalam rentetan kitab Keluaran, khususnya pasal 14, pasal 15, pasal 16 bacaan kita hari ini, dan pasal 17. Berkali-kali Tuhan telah menyatakan mujizat kepada mereka, tetapi berkali-kali pula bangsa tersebut menyalahkan Tuhan dan bertengkar dengan Musa, abdi Allah itu. Bukankah Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api? Bukankah Tuhan menyediakan apa yang mereka minum ketika di Mara dan Elim? Bukankah Tuhan menyediakan apa yang mereka makan di padang gurun Sin? Bukankah Tuhan terus-menerus menolong mereka? Akan tetapi, mengapa dengan begitu keras hati terus-menerus menyalahkan Tuhan akan kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami? Saudara-saudara, kekerasan hati tersebut disebabkan oleh tidak adanya kerinduan untuk mempercayakan seluruh kehidupan mereka secara penuh kepada Tuhan. Kepercayaan mereka hanya didasarkan pada hal-hal lahiriah saja. Dengan begitu kejam, bangsa tersebut mengatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bukankah Tuhan telah memanggil mereka dari tanah Mesir menjadi orang yang merdeka, yang sebelumnya menjadi budak Firaun? Tetapi mengapa dengan begitu kejam mengatakan kalimat tersebut? Sekali lagi bahwa hal itu disebabkan oleh tidak adanya kerinduan untuk mempercayakan seluruh kehidupan mereka secara penuh kepada Tuhan. Kepercayaan mereka hanya didasarkan pada hal-hal lahiriah saja. Bangsa Israel sewaktu hidup di Mesir, memang mereka mendapatkan banyak air dan makanan yang disediakan oleh Firaun. Namun mereka lupa apa yang diberikan Firaun bagaikan racun untuk mengikat mereka menjadi budak. Mereka diberi makanan sampai kenyang dengan tujuan supaya mereka memiliki kekuatan tubuh untuk membangun sesuatu untuk memuaskan keinginan Firaun dan memberikan keuntungan tersendiri bagi bangsanya. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel di padang gurun adalah salah satu bentuk didikan iman dan mengajak mereka untuk bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan setiap saat, bahwa Tuhan sesungguhnya selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Jika kehidupan kekal Allah anugerahkan bagi kita, bagaimana mungkin dengan perkara makanan dan minuman tidak Tuhan sediakan? Kekhawatiran terus-menerus akan kebutuhan materi, akan apa yang akan kita makan dan minum adalah salah satu gambaran
ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Matius 6 ayat 32 berkata, "Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Bukankah semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah?" Saudara-saudara, Allah akan selalu menyediakan. Hendaklah kita senantiasa tetap mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, benar bahwa kehidupan kami sesungguhnya tidaklah hidup dari makanan dan minuman saja. Sekalipun itu salah satu unsur penunjang kehidupan sebagai kebutuhan jasmani kami. Firman kebenaran-Mu adalah penunjang kerohanian kami, mengajarkan bagaimana ketika menjalani kehidupan untuk terus menjalin relasi yang baik dengan-Mu dan juga dengan sesama kami. Karena sesungguhnya hidup tanpa-Mu adalah hanya sebuah kesia-siaan. Untuk itu, mampukan kami untuk terus memiliki kerinduan menjadi pribadi yang senantiasa mempercayai Engkau atas kehidupan yang kami lalui ini. Tidak hanya memfokuskan diri pada persoalan kebutuhan rohani, melainkan mampu hidup merindukan dan mengamalkan firman-Mu, terlebih sungguh-sungguh mempercayai Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah atas semua itu nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan pribadi kami. Ya Tuhan, biarlah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini atas kemurahan-Mu sekiranya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, penuh damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Baik itu jemaat Tuhan di Jemaat Sion Makkale, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Peliharakan mereka satu persatu. Baik mereka yang bekerja di darat, laut, dan udara. Baik para pegawai negeri, para pegawai swasta, para pengusaha, pedagang, peternak, petani, para penjaga keamanan negeri ini, Polri dan TNI, dan seluruh bawahannya. Biarlah semuanya boleh bekerja dalam lindungan Tuhan, bekerja dengan seksama, rendah hati, tulus, dan biarlah semakin diperlengkapi dengan pengetahuan dan hikmat daripada Tuhan, dan boleh tercipta kedamaian serta damai sejahtera. Kami semakin hidup berdampingan dan semakin mampu untuk saling mengasihi. Ya Tuhan, untuk mereka yang sakit, kiranya Engkau pulihkan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan kiranya beri kekuatan dalam menjalani masa tuanya, yang dalam pertumbuhan boleh bertumbuh dalam kasih serta pengenalan akan Tuhan, yang dalam bangku pendidikan percukupkan kebutuhan mereka, anugerahkan kepandaian dan ketekunan. Saudara-saudara kami yang dalam masa muda, kiranya diberi hikmat dalam pergaulan, mempergunakan masa mudanya dengan sebaik mungkin. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, baik dari pusat hingga ke pelosok tanah air, khususnya untuk pemerintahan kami di daerah ini. Biarlah oleh karena anugerah dan penyertaan hikmat daripada Tuhan, mereka dengan penuh kebijaksanaan memikirkan apa yang terbaik untuk masyarakat yang ada di tempat ini. Biarlah atas semua itu boleh tercipta kesejahteraan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di tempat ini di Jemaat Sion, maupun untuk setiap hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan pula yang memeliharakan mereka satu persatu dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Kiranya dengan penuh ketulusan serta mengandalkan Tuhan, dan semakin diperlengkapi oleh Tuhan sehingga dengan penuh kuasa mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut. Nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan.
Ya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hidup anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Senantiasa andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Terpujilah Tuhan. Salam sehat.